Oke, halo guys, kami hadir kembali di dalam podcast Kopi di Kuku. Ya, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah seputar pilkada, pilpres, dan pileg. Tapi untuk skop pembicaraan pada malam hari ini adalah khususnya kami sebagai warga Nias Barat membicarakan untuk pilkada Nias Barat. Nah, di sini sudah hadir satu orang tokoh atau sebagai narasumber kami yang kami undang spesial yang jauh-jauh datang dari ujung ya Depok, yaitu kami perkenalkan adalah Nitema Daily atau lebih terkenal dengan panggilan Amadelon. Yes. Dia ini adalah sebagai seorang ya pembina daripada satu organisasi Sumido yang sudah terkenal di Depok dan se-Indonesia ini. Amin. Bagaimana kabar Pak Sumido? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Oke, ya. Jadi sorry, bukan Pak Sumido ya. Sumido, Pak Deli ya. Pak Deli, saya panggil Pak Deli. Oke, untuk mempersingkat waktu, Oke. kita ini kan sudah masuk di tahap euforia pilkada Nias Barat 2024. Kita persempit ya. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Deli untuk melihat nanti baik calon-calon yang akan maju, potensi kira-kira siapa yang memenangkan pertarungan ini, kira-kira bagaimana pandangan Pak Deli untuk menghadapi ya pilkada-pilkada yang terjadi di Nias Barat 2024. Ya, bagaimana Pak Deli? Ya memang kalau saya lihat sih agak seru ya. Ya. Karena belum lagi dimulai start dan sudah banyak sekarang yang antusias untuk mau mencalonkan diri. Wow. Ya terutama ada Bapak Yunus yang sudah pernah kita ketemu juga. Ya, Pak Eli Nuswarugo ya, Ya, yang mencalonkan diri ya. Dan ada juga Bapak Herrera yang sedang menjabat sebagai wakil bupati sekarang. Pak Herrera. Nah, tentu di sini kan kita lihat nanti itu mungkin ada lagi anak-anak muda yang berpotensi lagi. Ya kita tunggu nanti beberapa bulan ke depan. Tentu suatu hari nanti mereka akan muncul. Dan kalau tidak, mungkin hanya dua orang ini aja dulu yang kita yang sudah terdengar di mana-mana bahwa ini yang dua ini akan bertarung nanti di 2024. Iya, artinya kan tidak ketutup kemungkinan nanti ada misalnya calon-calon baru. Oh pasti. Baik dari sisi milenial maupun senior ya. Senior juga Itu ada. juga kan nanti kita akan undang mereka nanti di sini ya. Betul. Oke, gini Pak Deli, yang menjadi pertanyaan netizen dan Ya. pertanyaan saya pada malam hari ini, kira-kira ciri-ciri apa yang bisa nanti dibanggakan menjadi seorang leader atau pemimpin yang ada di Nias Barat? Apakah harus cerdas, harus punya wawasan, dan leader itu ya jangan sampai misalnya terjadi yang selama ini kita lihat ada leader atau pemimpin yang sifat lele-lele dan segala macam. Nah, ini bagaimana tanggapan daripada Pak Deli? Sebenarnya seorang pemimpin itu memang perlu juga kecerdasan dan perlu juga pendidikan dan perlu juga pengalaman. Ya mungkin kalau saya lihat dari bupati sekarang, kalau kita lihat dari sisi pengalaman di politik, dia lama di Gunung Soli dulu sebagai anggota dewan. Ya. Tapi begitu dia sudah menjadi orang nomor satu di Nias Barat, saya lihat agak beda. Ya mungkin karena dari tingkat kecerdasan masih kurang. Itu bukan saya apa ya. Tapi kalau kita lihat dari janji-janjinya, pertama-tama saya sendiri saya bangga. Waktu itu kalau mungkin masih tersimpan sampai sekarang di jejak digitalnya, Ya. bahwa banyak yang dia janji kepada saat itu berdua Pak Wakil ini. Ya. Ya, pertanyaan sekarang kalau umpamanya kita mau yang terbaik untuk 2024, Ya. kalau dia udah lakukan sesuatu, bahkan dia udah wujud ke beberapa dari janji itu, ya mari kita pilih lagi kembali. Betul Pak Deli. Jadi saya ingat itu ada videonya juga, ada dokumentasinya, kebetulan saya hadir pada deklarasi waktu itu. Oh iya ya. Seperti yang dijanjikan Bupati dulu waktu pilkada 2020, dalam arti mereka menamakan diri adalah HERA ya, atau visi-visi mereka Soguna Bajanto, yaitu mengenai PTT. Oh iya ya. Yang Ya, dijanjikan ya. gaji sekian. Nah, kira-kira melihat nanti calon-calon yang akan datang ini, apakah perlakuan yang sama, banyak janji tapi tidak terbukti di lapangan, apakah ini menjadi juga nanti satu tolok ukur bagi masyarakat Nias Barat untuk memilih siapa yang betul-betul bisa diandalkan sesuai dengan perkataan dan perbuatan, sesuai dengan janji, apa yang dijanjikan paling tidak bisa terrealisasi di dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Pak Dai?
Ya sebenarnya sih kalau umpamanya seorang pemimpin yang baik itu, dia janjikan sesuatu itu jangan 100, 3 aja, Ya. tapi terwujud. Itu Betul. pemimpin yang benar. Ya. Tapi kalau ada pemimpin dia janji 200, bahkan satu pun nggak ada yang diwujudkan, itu kita bilang itu udah nggak benar lagi. Itu di sini namanya politik, sangat kita mengerti tentang politik. Ya. Nah politik ini kan ada yang mengatakan hitam, bahkan ada yang mengatakan juga politik ini adalah kejam. Ya. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Iya. Nah itu di dalam perhelatan politik ke depan. Ya kita lihat nanti ada masyarakat yang sudah tampil untuk saat ini dulu, yang sudah kita lihat siapa aja yang figur-figur akan tampil. Nah, yang saya lihat dulu yang sudah pernah saya temui langsung ada 2 orang. Ya. Nah tentu di sini lah apa nanti progres mereka nanti kita lihat nanti. Visi-visi mereka Visi-visi ya. mereka. Ya. Tapi kalau umpamanya mereka janjikan lebih banyak di masyarakat, ya mungkin masyarakat lebih tahu lah. Betul. Yang sudah dilakukan oleh pemimpin sekarang, apakah sudah memenuhi persyaratan apa yang disampaikan pada saat itu, atau masih belum, atau ada yang dia bangun atau masih belum. Nah, tentu kita lihat nanti di masa akhir jabatannya sekarang, apakah bisa jauh juga atau enggak. Tapi menurut saya sangat sedikit peluang bahwa bisa dia selesaikan. Iya, oke Pak Dalin. Jadi ada satu menjadi kegunggahan saya sebagai warga negara Aceh Barat dan mungkin juga kegunggahan kita bersama adalah bagaimana kira-kira pemimpin yang baik di masa depan, karena memang masyarakat kita ini sekarang tingkat pemahaman mereka, tingkat kecerdasan mereka sudah meningkat. Nah, kalau terjadi misalnya masyarakat Nias Barat mengeritik sesuatu kinerja pemerintah, seperti misalnya sekarang yang lagi duduk di pemerintahan adalah pucuk pimpinan. Bagaimana kalau ada kritik daripada masyarakat? Apakah harus dibalas dengan caci maki atau misalnya sesuatu yang kira-kira tidak memberikan suatu edukasi kepada masyarakat? Bagaimana kalau misalnya pandangan Pak Dalin Ya. untuk seperti ini? Mungkin kalau saya lihat seorang bupati atau pemimpin daerah, ya wajib dia mengayomi. Karena bupati itu tugasnya adalah mengadministrasi keadilan sosial, Ya. baik yang kaya maupun yang miskin. Ya. Tapi dia atur semua itu. Nah, tentu di sini nanti kita lihat nanti seorang bupati ini, saya lihat dia sering main di luar domainnya. Ya. Ya saya dengar kemarin itu bahkan dia menjadi komentator bola, Betul. kan lucu-lucu aja kan. Bahkan yang terjadi di video terakhir menyebutkan nama Mabokau setelah dia kritik kan. Ya, jadi curhat-curhat seperti ini Pak Dalin menjadi kemudahan kita juga. Nah itu adalah kenapa, karena dia ini kan sedang dalam keadaan transisi. Dia sekarang 2 karang dia sekarang. Kenapa? Apa maju apa enggak? Kalau dia maju ada nggak yang menurut Jadi saya? kalau dibilang sekarang Asana Gaul ini bupati yang sekarang ini lagi galau. Lagi galau. Oh gitu. Nah, itu kalau kata anak milenial Milenial ya, ya, oke. udah mulai galau dan mulai dia pikirkan untuk masa akhir ini. Ya kan kalau kita lihat banyak masalah hukum yang sudah terjadi, Iya. walaupun sedang proses semua, banyak juga masalah-masalah administrasi yang berubah. Bahkan saya dengar permasalahan wakilnya aja sekarang kan udah mulai Muncul ya. macam-macam, mulai dari mobil, Iya. mulai dari pendoponya di situ. Sampai dengan sofa tadi saya lihat di story. Nah, saya udah lihat juga tadi tuh, Sudah betul, rame-rame ya, rame-rame ya. Ya udah Rame-rame betul. sofanya. Sofanya juga berarti nggak ada perawatan selama ini. Nah. Tentunya Pak Wakil Bupati juga perlu dia tanyakan itu kan Ya. sudah menyangkut di dalam dirinya itu. Dirinya, betul. Karena mulai dari mobil-mobil itu sudah diberikan untuk Wakil Bupati. Oke, berarti kesimpulannya Pak Deli bahwa nanti masyarakatnya Barat ya harus cerdas memilih wakil-wakilnya nanti Yes. memilih bupatinya atau calon pemimpin 2024. 2024. Artinya harus cerdas, cermat, harus punya wawasan dan tidak boleh anti kritik. Oh itu. Dan apalagi falelelele. Nah, sedikit kita singgung sebelum nanti kita melanjutkan pembicaraan untuk sesi berikutnya nanti. Ya. Bagaimana kira-kira mengenai pandangan masalah-masalah yang sudah terjadi selama ini? Ada janji bahwa seperti yang sudah masuk demo di KPK itu rumah sakit Lelebolu dan trotoar. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita lihat nanti view video berikut sebelumnya sudah mengatakan bahwa rumah sakit Lelebolu sudah selesai. Kira-kira menurut Pak Dangan Pak Deli, apakah di situ terjadi kebohongan publik atau bagaimana sebagai warga masyarakat biasa? Apakah rumah sakit itu sudah